Kembali di Landstalk, kita akan langsung menyapa Pak Indra di Jakarta Selatan yang ingin berpartisipasi di Landstalk. Pak Indra, silakan. Selamat siang, Pak. Ya, silakan Pak Indra. Selamat siang, Pak. Gini, Pak. Ini saya kendaraannya kan cuma satu nih, Pak ya. Terus, jadi saya harus beli lagi dong nih mobil satu lagi nih judulnya nih ya. Nah, menurut saya itu kebijakannya belum efektif gitu loh, Pak. Kenapa? Pertama adalah transportasi umum kita aja itu belum efektif juga. Saya kalau naik busway itu nunggunya tuh sekitar 15 menit gitu. Udah gitu penuh banget gitu kan. Ya nggak nyaman lah menurut saya gitu. Menurut saya permasalahan terjadi di Jakarta ini sebenarnya penambahan kapasitas jalan dengan mobil itu tidak sama. Kenapa? Mobil itu terlalu banyak. Dan mobil itu rata-rata kredit gitu loh. Coba kalau mereka beli kontan. Perkiraan saya sih nggak macet gitu loh. Jadi menurut saya sih bikin regulasi yang agak smart sedikit. Jadi menurut Anda diperlukan regulasi yang lain gitu ya, yang untuk efektif Betul, nggak akan mengurangi efektif kemacetan karena di Jakarta. Menurut saya begini loh, kita harus beli mobil lagi gitu kan. Ya gitu. Terus infrastruktur jalannya juga belum bagus, kemudian infrastruktur kendaraan umum. Baik, Pak Indra, kita sudah menangkap maksud yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih Pak Indra. Ya. Ini Pak Indra ini sudah bersikap pesimistis bahkan sebelum aturan ini diberlakukan. Tapi mungkin itu menjadi perwakilan dari apa yang ada di perasaan masyarakat ataupun warga DKI Jakarta. Bahwa ini betul tidak sih peraturan ini akan efektif. Toh nantinya juga ada lagi kemudian tindakan-tindakan lain yang mungkin bisa mencurangi ataupun mengakali aturan ini sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi memang sih dalam arti kata beberapa policy atau kebijakan memang kembali lagi tergantung daripada masyarakat, ya kan. Keharapan kami, ya kan, kepedulian daripada masyarakat itu benar-benar dijunjung tinggi terhadap kebijakan ini. Kalau menurut pengamat kami itu juga udah kita bahas, mungkin untuk jangka waktu menengah sampai dengan mungkin panjang, akal-akalan itu kan mungkin saja terjadi. Nah, yang paling mendesak jika dia memang kepepet cuma hanya satu kendaraan, ekstrimnya ini paling dia punya satu kendaraan ganti-ganti plat. Dalam arti kata tindakan itu sebenarnya sudah melanggar, gitu. Dan kita juga akan kenakan sanksi terkait dengan pelanggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang 22 dan itu jelas sanksinya, ya kan, kurungan 2 bulan dan denda kurang lebih 500.000 sekali pelanggaran. Artinya lagi-lagi pada saat pengawasan nanti ini akan menjadi ujung tombak dari penerapan sistem ganjil genap ini. Betul. Nah, harapan kami nanti next year, katakanlah 2017, itu kita sekarang lagi menggodok, nanti dalam bulan ini kita akan melakukan pelelangan IRP, ya kan, nanti setelah diterapkan IRP, ganjil genap hilang, itu nanti sudah berbasis teknologi. Ya, jadi langsung potong dengan denda itu. Menuntaskan apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Indra terkait dengan ya gimana kalau memang pilihannya adalah tidak bisa menggunakan mobil karena memang katakanlah Pak Indra mobilnya platnya ganjil. Gitu. Dia nggak bisa gunakan kendaraannya dan harus menggunakan kendaraan umum gitu misalnya. Nah, sejauh ini keprimaan ataupun kondisi dari kendaraan umum kita yang kemudian sudah terus digenjot belakangan gitu. Itu sudah seberapa baik sih sebetulnya, Pak? Kalau untuk koridor yang kita anggap itu Sudirman Tamrin sampai dengan Singamaraja, yaitu itu juga kami perkuat terkait dengan sterilisasi busway dan udah gitu terjadi penambahan untuk armada Transjakarta. Nah, itu harapan kami jika memang di ujung utara mereka mau masuk, katakanlah itu mereka bisa parkir di Monas, dia bisa menggunakan busway, kan gitu. Nah, untuk melangsungkan perjalanannya menuju ke selatan, terserah mau kemana. Lahan parkirnya sudah tersedia ya, Pak? Sudah, Pak, di Monas kan sudah ada. Nah, kalau mau di selatan, nah, kita bisa menggunakan sebagian lahan parkir yang ada di kawasan Blok M. Nah, itu kan juga cukup banyak dan tidak terlalu jauh, itu berdempetan dengan terminal Blok M, dan di situ juga sudah ada busway, kan gitu. Terkait dengan headway, nggak bakalan lama nih Pak nunggunya. Kalau headway dengan adanya sterilisasi, kemarin analisa kami dengan adanya penambahan kurang lebih sekitar 20-25% armada busway, itu headway-nya sekarang sudah makin kecil, Pak. Gitu. Baik, kita ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi tadi mendengarkan pernyataan ataupun pertanyaan dari Pak Indra tadi di Jakarta Selatan, karena memang ini jadinya masalahnya adalah ketika ini ada rekayasa lalu lintas untuk tujuannya adalah menurunkan tingkat kemacetan, ujung-ujungnya orang-orang
orang bertanya, bagaimana dengan transportasi umumnya? Sudahkah nyaman, aman seperti itu? Kami kan tidak punya pilihan lain. Ini Pak Deddy melihat seperti apa? Betul, jadi saya pikir memang seperti saya uraikan di awal tadi, itu solusinya adalah di angkutan umum. Kalau memang angkutan umum itu bisa menjawab masalah ini, masalah rekayasa lalu lintas ini, saya pikir no problem. Yang menjadi masalah sendiri juga, kita juga fair juga. Kita sudah sediakan armada banyak misalnya. Tapi kalau semisalnya busway ataupun jalurnya juga tidak steril, bagaimana bisa tercapai masalah headway 5 menit misalnya. Kalau bisa terkadang juga, saya juga pernah pakai, terkadang sampai headway sampai setengah jam, karena macet misalnya. Jadi seperti itu. Karena memang di koridor utama, misal di Tamrin atau Sudirman, memang semua stuck, semua stuck ya. Jadi mereka karena volume terlalu banyak, kecepatannya juga di bawah 10 km per jam, sehingga tidak bisa jalan, itu otomatis juga puluhan bus juga akan antre juga. Nah itu yang menyebabkan headway tidak lancar. Jadi karena seperti itu. Jadi kita juga harus fair, kita juga harus melihat ya, kita menuntut sesuatu untuk pemerintah harus sediakan ini, tapi kita sendiri juga harus konsekuen, juga disiplin dengan diri kita. Misalnya kita memakai cara itu sudah benar atau tidak, seperti itu. Kalau tadi dikatakan tidak efisien, ya mungkin benar itu tidak efisien. Tapi saya pikir kalau untuk hanya masa transisi untuk menyambut untuk ERP, saya pikir itu tidak masalah. Karena toh ini kan juga tidak selamanya kan, hanya untuk tahun depan kita sudah menggunakan ERP dengan berbasis IT. Jadi saya pikir juga tidak masalah. Memang yang paling betul tepat itu adalah sebenarnya 3 in 1 kalau menurut kami ya. Jadi karena di situ kalau istilah umumnya kan di situ tuh ada apa namanya, ada sharing car ya. Kalau dalam bahasa transport itu carpooling. Jadi kita berangkat dari suatu komunitas atau berangkat dari suatu kompleks perumahan, kita bareng-bareng satu mobil menuju satu tempat destinasi yang sama. Itu tujuannya seperti itu. Dan tapi itu, kemudian Trino sudah dihapus dengan itu ini ya, makanya seperti itu. Jadi kalau bisa juga nanti kan terima juga tidak efisien. Ya betul tidak efisien karena di situ ada masalah sosial, ada jogging, ada masalah. Ya, Pak Deddy, tapi kalau dilihat ini tadi pengawasan akan menjadi ujung tombak keberhasilan dari penerapan sistem ganjil genap ini seperti apa? Karena kan kemudian tadi ada 9 simpang lampu merah nantinya yang akan dipantau seperti itu. Apakah kemudian ini akan efektif untuk pengawasan, dan bagaimana dengan kecurangan-kecurangan lain yang mungkin akan terjadi? Pak Deddy menilainya seperti apa? Betul, memang dialog kita sebelumnya mulai dari 2015 yang lalu sampai sekarang, memang dari Kapolda yang dulu sampai yang sekarang, memang dari Korlantas memang yang paling berat itu kepolisian. Ya, kepolisian juga pernah, wah kami berat, masa setiap hari kami melihat mata mata kami melihat plat nomor terus setiap hari, kira-kira seperti itu. Ya kalau itu benar nggak masalah, tapi kalau sewaktu-waktu itu juga tidak benar semua, misalnya dalam 1000 kendaraan 100 yang melanggar, masa kita juga sediakan 100 mata, kan juga tidak mungkin, kira seperti itu. Apalagi teknologi ini juga tidak di basic dengan IT misalnya ya. Kecuali kalau seperti ERP misalnya, di yang mobil ganjil ada sinyalnya ini, yang mobil genap ada sinyalnya. Itu saya pikir juga tidak masalah, karena ini sangat alami. Kita harus melihat, harus racak random. Kalau kita lihat ada 9 titik kalau tidak salah, ada titik pantauan. Nah, ini memang berharap dari kira-kira, saya pikir dari kepolisian atau dari Korlantas atau dari Polda, tapi juga sudah memahami kira-kira berapa persen sampling yang akan diambil untuk di setiap titik-titik dari 9 pantauan itu. Mungkin 10%, 20% itu sudah tercover, atau mungkin kurang 30%, berarti otomatis ada penambahan personal di lapangan. Jadi, Pak Prianto, terkait dengan SOP penindakannya jika kemudian ditemukan pelanggaran, ini kan terkait dengan bagaimana penindakannya nanti ataupun pengawasannya nanti malah tidak menambah ataupun memperpanjang kemacetan di lampu merah yang sudah disebutkan. SOP-nya seperti apa sih, Pak? Baik, jadi pada saat kita melaksanakan pengawasan di titik pantau 9 persimpangan atau 15 titik pantau, nanti anggota-anggota kami itu pada saat kondisi lampu lalu lintas berwarna merah, itu akan menyebar, ya kan, dari 4 orang anggota Disub. Nah, itu mencari atau memilih sampel daripada kendaraan-kendaraan yang ada di tiap simpang. Bisa roda 4, bisa roda 2. Nah, dari situ itu bagian daripada sosialisasi itu yang pertama yang disampaikan di 2 minggu pertama. Nah, itu juga sambil itu memberikan juga sosialisasi terkait dengan mekanisme. Jadi mekanisme jika yang bersangkutan atau pengendara tersebut
pada saat ada pemeriksaan atau pengecekan STNK-nya salah dengan platnya, atau mungkin STNK-nya tidak dibawa, atau mungkin lupa masang platnya kan, besok saya genap, kok masih ganjil gitu, kan jadi akal-akalan tadi. Nah itu masih. Berarti maksimal berapa menit itu sudah ketahuan, Pak? Kalau untuk estimasi kami, untuk satu orang satu kendaraan itu maksimum tidak lebih dari 1 menit. Nah nanti dari Karena kan kurun waktu durasi lampu merah ini tidak lama kan? Betul, betul. Jadi tadi saya bilang, kalau kita ambil contoh sampel itu satu orang 1 atau 2, ya kan itu plus minus lah. Itu dalam waktu 1 jam dengan 4 orang, ya kan katakanlah tiap ini tidak lebih daripada 1 menit, gitu kan. Berarti kan otomatis satu orang itu bisa mengambil 60 dikali katakanlah 4, udah 240. Nah dari hasil evaluasi itu nanti selama uji coba, kita nanti dengan jajaran samping kepolisian akan mengevaluasi terkait dengan nanti SOP untuk penindakan. Nah berkaitan dengan penindakan untuk masa uji coba tidak ada sanksi yang diterapkan seperti itu ya? Jadi hanya berupa teguran. Hanya berupa teguran. Pada saat nanti kemudian ini diterapkan secara resmi, baru kemudian ada pelanggaran ataupun sanksi seperti itu ya? Betul. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-Bapak, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih